Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ibu Kota Nusantara ataupun IKN telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kenegaraan dan tentunya salah satu yang cukup penting untuk dapat diselesaikan adalah akses, sehingga menjadikan mobilitas para pejabat negara, para tamu negara ataupun nanti para penumpang komersial menuju ke IKN lebih cepat. Nah, akses tersebut adalah Bandara Nusantara ataupun Bandara IKN. Beberapa pesawat kecil telah melakukan uji coba sebelumnya untuk bisa landing dan take off di bandara ini dan sukses. Nah, ini tadi di bagian depan dapat kita lihat satu pesawat berbadan lebar milik TNI Angkatan Udara yaitu C-30 Hercules. Kemudian ini ada pesawat pemerintah ataupun pesawat kepresidenan yang berjenis Avro RJ85. Ini sebenarnya pesawat lama bermesin 4 ya. Kemudian pesawat ini masih dipergunakan untuk rute-rute mungkin yang agak lebih berjarak pendek dan ke arah bandara-bandara yang lebih kecil. Dari flight radar kita bisa memantau pergerakan dari PJJ ini, pesawat kepresidenan. Salah satunya adalah pergerakan pesawat kepresidenan dari arah Bandara Nusantara ke Balikpapan. Waktu tempuhnya kurang lebih 15 menit. Sebenarnya kalau kita lihat di sini pesawatnya itu harusnya berada di daratan ya. Mungkin karena belum terregistrasi Bandara Nusantara ya, jadi masih seperti ini. Kemudian juga ada pergerakan dari pesawat ini PJJ Avro RJ85 ke arah Jakarta dari Bandara Sepinggan ataupun Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kemudian tujuannya di Jakarta itu adalah ke Pondok Cabe, jadi bukan berbasis di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian nanti kita akan lihat sedikit kecepatan dari pesawat ini. Nah, kita percepat. Kurang lebih 435 knots, ini mungkin di sekitar 800 km per jam. Sedangkan pesawat sebelumnya yang kita lihat itu sampai dengan 512 knot ataupun hampir 1000 km per jam ya. Waktu tempuh actual flight time itu bisa di 2 jam 1 menit ya, kalau kita lihat informasi yang ada di bagian kiri. Nah, untuk ketinggian yang tadi itu di sekitar 27.000 sampai mungkin 3.000 kaki. Pesawat ini milik Kepresidenan Republik Indonesia. Sedikit kita pelajari tipe dari pesawat ini, buatan dari British Aerospace ya, dan masuk ke kategori BAE British Aerospace 146-200 ya, ini nama lainnya saja. Kemudian modelnya adalah seperti yang di bagian kanan. Dioperasikan oleh Pelita Air ya, kalau tidak salah yang ini nih. Nah, tahun produksi ini karena bukan pesawat baru, itu di tahun 1978 sampai 2001. Kita belum tahu yang tadi itu diproduksi tahunnya kapan. Kemudian pada saat pengetesan kemarin di sini juga dihadiri tentu oleh para pejabat TNI ya, baik dari TNI AU atau juga para pejabat-pejabat lainnya terkait dengan proses uji coba. Bahkan di lapangan dapat kita lihat di sini ada polisi militer ya yang memantau dari proses landing dan take off pesawat-pesawat kemiliteran yang ada. Ini adalah foto di sekitar terminal yang tadinya terminal VVIP dan juga VIP yang ke depan akan menjadi juga terminal komersial. Kalau kita lihat gedung terminalnya tadi sudah mirip dengan gedung desain yang pernah ada. Ultimate-nya ataupun tujuan akhir Bandara Nusantara ataupun Bandara IKN ini dapat mengakomodasi landing dan take off dari pesawat-pesawat berbadan sangat lebar, yaitu seperti A380 dan juga Boeing 747. Sedangkan untuk landasan pacu ataupun runway di sini kita lihat sudah diaspal sangat rapi, kemudian ada marka-marka untuk landasan pesawat ya. Ada tower ATC yang masih dalam pengerjaan untuk nantinya dipergunakan sebagai air traffic control untuk mengendalikan pesawat-pesawat yang akan naik turun di sekitar sini. Kemudian di sini di media sosialnya
TNI Angkatan Udara, kita bisa lihat ya percobaan-percobaan dari pesawat-pesawat yang landing dan take off di Bandara Nusantara. Salah satunya adalah NC212 dan ini merupakan pesawat CASA ya, ini buatan Spanyol sebenarnya, kemudian dirakit oleh PT DI ataupun PT Dirgantara Indonesia, yang tadinya itu adalah PT Nurtanio yang juga sempat membuat pesawat CN235. Barusan kita lihat ini satu pesawat yang tadi NC212 mendarat dengan baik dan selamat di Bandara IKN. Tampak di bagian kedua sisi landasan pacu di sini masih ada pekerjaan-pekerjaan penyelesaiannya, terutama bagian dari tanah yang sudah diratakan, nanti mungkin akan diselesaikan berikutnya setelah secara fungsional bandara dapat dioperasikan. Ini yang propellernya ada di luar ya, kalau kita lihat kan engine pesawat itu yang ada di dalam engine propellernya. Kemudian ini pesawatnya kembali menuju ke runway, melewati area taxiway yang ada di sini. Berarti taxiway-nya juga sudah mulai kelihatan. Untuk petunjuk mendarat ya, seperti lampu-lampu juga sudah disiapkan di sini, walaupun belum secara permanen, paling tidak ini sudah membantu ya para pilot untuk dapat mendarat, terutama di malam hari ataupun pada saat gelap. Kemudian pesawatnya kembali take off dengan baik dan selamat. Bandara IKN ini sebenarnya berada di sekitar tol seksi 5B dari tol IKN secara keseluruhan. Dengan begitu, dengan selesainya tol 5B ataupun nanti ada tol 6A, 6B, maka mobilitas dari para pejabat negara, tamu negara, ataupun juga masyarakat yang menggunakan bandara ini nanti secara komersial akan lebih cepat menuju ke Ibu Kota Nusantara ataupun IKN. Sementara tentunya saat ini masyarakat menggunakan bandara SAMS ya, ataupun Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan. Baik, satu pesawat lagi baru saja landing dan ini juga merupakan pesawat dari Angkatan Udara. Jenisnya CN295 dengan kode penerbangan A2905 TNI AU. Uji cobanya dilakukan pada 15 September lalu. Sebenarnya kita tidak bisa tracking lagi ya menggunakan account free di flight radar. Jadi kita hanya bisa melihat pesawatnya landing dan take off di sini. Pesawatnya lebih panjang yang tipe CN295 ini. Kemudian propellernya atau baling-balingnya lebih besar bila kita perhatikan. Ini pesawatnya baru selesai landing, nanti dia akan take off. Nah, untuk pesawat Airbus C295 ini dulunya CASA C295 merupakan pesawat angkut taktis menengah ya. Kemudian ini kebanyakan dipergunakan oleh Angkatan Udara termasuk Indonesia. Dan juga dirakit oleh PT DI ya, ataupun PT Dirgantara Indonesia. Memiliki kemampuan untuk mengangkut 71 pasukan, 48 pasukan terjun payung, 27 tandu, 5 palet. Wah, palet ini kayaknya semacam kotak-kotak seperti itulah. Baik, kita akan lihat negara-negara yang mempergunakan pesawat ini untuk kepentingan taktis kemiliteran. Ya, tadi kita lihat sudah banyak negara-negara mungkin menengah ya, termasuk juga negara maju. Di sini ada Indonesia. TNI AU mengoperasikan 8 ya, memiliki 8 C295 untuk transportasi taktis. Kemudian 3 unit itu dirakit oleh PT DI. Sedangkan Polri itu menggunakan 1 unit pesawat CN295. Dan ini referensi-referensi yang kita bisa baca. Menarik memang pesawat-pesawat yang diuji coba, kemudian tipe-tipenya serta kemampuan dari pesawat tersebut. Yang kita tunggu nanti diuji coba adalah Boeing 737 milik kepresidenan.
Ini pesawat CN295-nya akan mencoba take off dari ujung landasan pacu. Sebenarnya landasan pacunya sampai ke arah Teluk Balikpapan ya, karena ini baru sekitar 2 kilometeran. Seharusnya adalah 3000 meter ataupun 3 kilometer. Untuk lebih banyak dan lebih detail informasinya bisa dilihat di media sosialnya Puspen TNI AU ya. Satu hal yang menarik, kenapa propellernya tidak bergerak di sini? Ya, sebenarnya propellernya bergerak harusnya, dikarenakan kecepatan kamera dan juga kecepatan propeller kemungkinan sama. Ini mohon dikoreksi ya bagi yang ahli fotografi. Ini adalah foto-foto pada saat pesawat landing dan take off. Runway yang dipergunakan ini adalah runway 07. Ada runway 25. Oh, ada 2 runway. Kemudian fasilitas lain yang kita bisa lihat di sekitar sini adalah apron serta gedung-gedung terminal ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pesawat yang lebih besar lagi, Hercules C130 landing di Bandara Nusantara. Abaikan dulu tanah yang berada di kedua sisi dari landasan pacu, karena itu nanti pada saat finishing akan menjadi cakep harusnya, atau menjadi lebih baik. Kemudian lampu-lampu dapat kita lihat di sini sudah menyala sebagai petunjuk dari pesawat untuk melakukan landing. Untuk pesawat Hercules C130 ini kita tidak bisa deteksi di flight radar karena mungkin rahasia dan juga militer, jadi memang tidak ditampilkan untuk publik. Pesawatnya ada di sana ya. Oke, ini pesawatnya take off dari arah pada saat pesawat itu landing. Ini take off kembali. Pengerjaan dari Bandara Nusantara ataupun Bandara IKN ini sebenarnya cukup cepat kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu. Kemudian awalnya bandara ini ditargetkan untuk dapat selesai pada saat upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya saja belum sesuai dengan harapan, maka pada waktu itu masih menggunakan bandara yang ada di Balikpapan, atau mungkin juga ada yang menggunakan bandara di Samarinda. Nah, diharapkan pada akhir tahun secara keseluruhan dari bandara ini dapat selesai dan mulai dapat dipergunakan untuk kepentingan kegiatan kenegaraan, atau juga mungkin akan bisa dipergunakan untuk penerbangan komersial. Pesawat Hercules ini kalau kita lihat di dalamnya itu bukan seperti pesawat-pesawat komersial yang biasa kita naiki ya, memiliki kursi berbaris, kemudian fasilitas-fasilitas yang nyaman ya, ada kompartemen yang di bagian atas. Kita akan lihat isi dari pesawat Hercules, kemudian bagaimana dari penumpang-penumpangnya duduk, atau juga mungkin peletakan dari kursi-kursi dan juga hal-hal lainnya, fasilitas yang ada di dalam pesawat tersebut. Oke, nampaknya pesawat ini melakukan landing dan take off beberapa kali.
Untuk ban di bagian tengah itu berdekatan seperti itu ya. Oh, landing dan langsung take off kembali. Di sini juga sudah ada saluran air kalau kita perhatikan, atau saluran drainase nampaknya. Nah, ini adalah pemandangan di dalam sebuah pesawat Hercules. Ini milik militernya Australia. Jadi untuk para penumpang itu duduk bersisian di bagian dinding, kemudian mungkin ada safety belt, tetap mengacu kepada keamanan penerbangan. Hanya saja kalau kita perhatikan ruangan di bagian dalam itu memang tidak ditutup secara proper ataupun secara keseluruhan gitu seperti pesawat-pesawat biasa. Hercules sendiri itu merupakan pesawat produksi dari perusahaan pembuat pesawat Amerika Lockheed Martin. Jenisnya C-130, kemudian bermesin 4, turboprop, sayapnya lebih tinggi. Jadi memang sayapnya itu sejajar ya kalau kita lihat dengan bagian atas pesawat. Berfungsi untuk sebagai pesawat angkut militer utama pasukan militer biasanya. Pesawat ini mampu mendarat dan lepas landas di runway yang cukup pendek. Jadi kalau kita perhatikan tadi cuma 2000 meter ataupun 2 km, maka si Hercules dapat melakukannya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan lihat sedikit perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan. Bagian depan dari Istana Negara di sini benar-benar hijau, lapangan upacaranya, dan mungkin siap untuk melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan kenegaraan. Satu hal di Istana Negara di sini juga kita lihat makin megah ya. Lalu di bagian belakang itu adalah Istana Garuda di mana Presiden berkantor. Nah, Istana Garudanya sendiri bilah-bilahnya mulai menghijau yang sebelumnya seperti besi-besi berkarat ya. Namun memang sudah dirancang seperti itu, semirip dengan patung-patung yang ada di Jakarta. Itu ada patung kuda. Kemudian ada patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali dan didesain oleh Pak Nyoman Nuarta. Jadi memang bahan-bahan yang dipergunakan adalah bahan-bahan yang pada saat proses kimiawi alam seperti hujan, panas dan lainnya akan berubah warna menjadi hijau. Ini adalah pemandangan IKN di malam hari, dan seperti yang kita ketahui, IKN ataupun Kompleks Istana Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan, Plaza Seremoni sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Ya, hanya saja memang dibatasi dan yang kita lihat jadwalnya masih di hari kerja. Kemudian harus mendaftarkan terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut lihat lagi bagaimana pesawat-pesawat melakukan uji coba lepas landas yang ada di bandara baru, yaitu Bandara Nusantara ataupun Bandara IKN. Walaupun masih ada di sana alat-alat berat ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penyelesaian dari sebuah bandara, namun secara fungsi, landasan dan lainnya sudah dapat dipergunakan oleh pesawat-pesawat untuk uji coba lepas landas ataupun juga mendarat. Uji coba seperti ini mungkin akan sering dilakukan ke depan, terutama dari jenis pesawatnya makin besar nantinya. Dan tentu agak menunggu terlebih dahulu dari runway agar bisa sampai 3000 meter. Saat ini berarti bagi para pejabat pemerintah ataupun ASN yang akan menuju ke IKN, yang akan bertugas di IKN ataupun Ibu Kota Nusantara, masih menggunakan bandara SAMS yang ada di Balikpapan, kemudian naik kendaraan menuju ke IKN, apakah lewat tol ya, tol Balikpapan Samarinda, kemudian keluar di Samboja,
kemudian ke arah Sepaku, atau bisa juga melewati mungkin tol 3A setelah jembatan Sungai Wain yang masih dibuatkan penghubungnya. Apakah mungkin sekarang sudah selesai, kita belum mengetahuinya, tapi bisa lewat tol lalu ke arah jembatan Pulau Balang dan menelusuri jalan akses biasa menuju ke jalan nasional di Simpang Riko, kemudian lanjut sampai ke ibu kota Nusantara. Waktu tempuh saat ini ya dari arah Balikpapan menuju ke IKN melewati Samboja Sepaku masih di 2,5 jam. Kemudian yang melewati sebagian tol dan juga jembatan Pulau Balang itu kurang lebih 1,5 jam. Nanti dengan mendarat di Bandara Nusantara ini maka waktu tempuh akan menjadi sekitar 20 menit. Oke, benar ya, ini buat saluran air. Untuk Air Traffic Control atau ATC seperti yang kita lihat tadi masih dalam tahap pembangunan. Jadi nampaknya lalu lintas pesawat di sini mungkin karena belum begitu banyak masih menggunakan sistem manual atau dikontrol dari Sepinggan mungkin ya, atau dari Jakarta. Baik, di peta dapat kita lihat posisi dari bandara di sini masih VVIP. Terusnya sudah Bandara Nusantara ada di setelah jembatan Pulau Balang kalau melewati tol IKN seksi 3A 3B 5A Simpang Tempadung menyeberang jembatan Pulau Balang sampai di Bandara IKN. Selanjutnya itu akan ada tol 5B ya, 5B, 6A dan 6B sampai ke kawasan inti pusat pemerintahan. Bahkan akan ada tol lagi yaitu seksi 4A 4B dari Simpang Tempadung ke arah IKN ataupun ibu kota Nusantara. Mungkin akan ketemu di titik 0 melewati bawah laut Teluk Balikpapan. Kita dengarkan dari Pak Basuki. Atau ibu kota Nusantara dapat diakses melalui 2 jalan dari Balikpapan, dari Airport Sepinggan. Ini semua melalui jalan tol Balikpapan Samarinda. Alternatif pertama melalui exit kilometer 11 dari jalan tol Balikpapan Samarinda, kemudian menuju Pulau Balang dan Simpang Riko, kemudian ke IKN 88 km. Alternatif kedua, exit kilometer 38, kemudian melalui jalan nasional Samboja dengan waktu tempuh sekitar 150 menit. Kalau jalan-jalan di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan tadi, sebagian jalan sudah 100% di aspal, kemudian yaitu di Sumbu Barat, Sumbu Timur. Baik, kita akan lihat lagi runway 07 di sini adalah runway yang dipergunakan tadi untuk keperluan uji coba. Kemudian di bagian tengah ada akses menuju ke apron serta gedung terminal. Di bagian kanannya ada ATC ataupun Air Traffic Control ya, biasanya berbentuk bulat, kemudian di atasnya dipasang semacam alat yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan pesawat ataupun radar. Ujung dari runway ini agak ke arah Teluk Balikpapan di sana dan masih dalam tahap pengerjaan. Sudah diaspal rapi berwarna hitam, kemudian sudah ada garis yang kita lihat ataupun marka bagi pesawat. Di bagian sisinya kita masih lihat ada proses-proses nampaknya PVD dan PhD ya, ataupun pemadatan tanah di bagian pinggir ya, menggunakan teknologi prefabricated vertical drain dan juga horizontal drain. Nah, ini runway 25, sebenarnya runway 07 sama 25 itu berseberangan lah paling tidak. Ini terusannya harusnya ke arah Teluk Balikpapan di situ ujungnya. Dan masih dalam tahap pengerjaan di mana kita lihat banyak dump truck dikerahkan beserta alat-alat berat lainnya untuk menyelesaikan bandara dengan runway 3 km. Ini dari arah Teluk Balikpapan ya kalau kita melihatnya. Kemudian itu gedung bandaranya ataupun gedung ataupun terminal
Bagian bawah ini ada apronnya dan ada patung Garuda terbang ya di sana. Kemudian ini mungkin taxiway sedikit. Lalu pesawatnya akan menuju ke ujung landasan dan take off. Akses ke jalan tol masih dalam persiapan karena tolnya sendiri kita lihat di sana juga masih dalam pengerjaan, khususnya 5B yang dari arah Jembatan Pulau Balang. Di situ akan bertemu dengan dermaga logistik Balikpapan ya. Secara keseluruhan kondisi runway dari Bandara Nusantara adalah seperti ini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.